pada keseimbangan statik, rotasi benda tegak, gerak pada pertemuan ini kita akan masukkan ada momentum momentum gerak linear. Nah, kalian ini apa ini? Akan kita timbang berapa massa 60 mili. Dan tadi sudah kita timbang lebih susah daripada yang mana? Iya loh. Kayaknya lebih gampang di. Ini cuma dia. yang dibiarkan saja hingga akhirnya akan tinggi. Ini dosen yang di sana itu kan ya? Harus kita hitung berapa gram yang diperlukan untuk menghasilkan 40 mili zat CO2. Reaksi yang akan kita lakukan adalah antara CaCO3 dan Dengan ya, dengan gayanya. Nah, jadi sama seperti ini. Kalau ini kan Excel ya, ada Excel. Excel pintu, lihat grup ribut tadi. kita lebih susah menutup pintu kalau tangan kita di dekat Excel ya, dekat Excel ya. Sok banget sih. Ini kalau kita Ya, ujung pintu. hanya belum beban. Sama kecil aja kok bacot loh. Oh lo sok banget kan. Kalian angkat gaya yang tadi dengan jam. Lo nyontek aja ngerjainnya. Lost connect aja. Presentasinya Bukan oh ya. Tahu. Nah, ini kemarin kita belajar vektor. Gaya kan vektor ya. Ini vektor juga bukan? Iya, Pak, vektor. Kali silang. Kalau kali silang akan menghasilkan besaran apa? Besaran vektor. Ini kemarin vektor itu ada dua perkalian, ada titik sama perkalian cross atau perkalian silang. Kalau pada perkalian silang akan menghasilkan besaran vektor lagi. Berarti ini momen gaya ini tidak lain adalah besaran. ini malah ribut kok. Yang ngomongin adab pakai adab ini udah beneran. Torsi ya, torsi. Kalau bicara tentang torsi itu ya. Makanya presentasinya belum dipilih ini, Di. Presentasinya belum dipilih ini, makanya kayak begitu harusnya full screen. Belum di full screen in ya. Masa sebenarnya Lihat lagi lah. Anjir, slabnya ada 22 nih, guys. Elitra siapa Elitra? Anjir. Oh, ini ada mouse-nya ya? Tadi ada mouse-nya. Ada anak panah.
Ini kita zoom aja. Tenaga kurang bisa diproteksi dari tenaga kurang. Nah itulah berkaitan dengan torsi yang dikaitkan pada putaran mesin. Itu gaya dikali dengan jarak ini jarak gaya dengan relnya, persentasinya. Dengan syarat dia harus apa? Harus tegak lurus ya. Gayanya harus tegak lurus dengan ini. Dengan bidang ini ya, atau dengan jaraknya. Kalau misalnya saya bikin gayanya kayak gini, itu bisa memutar pintu enggak? F-nya atau ke kanan? Nggak bisa kan? Tidak bisa. Pintu tidak akan berputar sama sekali. Berarti titik nol. Tidak ada rotasi, berarti tidak ada torsi. Adanya torsi diindikasikan dengan adanya prosesor. Nah, itu bagaimana dengan yang seperti ini? Ya? Nah, ini dia itu aja. Nah, kalau seperti ini, momen gayanya membentuk sebuah sudut, berarti harus Kayaknya emang gini kita proyeksikan dia terhadap kubu Y, ya. Kalau di sana pasti wajib ya. Lalu kita bikin gambar. Ini kalau diproyeksikan menjadi F in F. mending login lagi. Itulah in F zeta dikali. Pinter ya. Gua amat nilainya. Ya Pak ya. Intinya masih bisa direkam sih kalau aku. Aku mah. Kuis itu nggak dikasih tahu ya? Apa ya? Sama kakaknya nilainya ya? Oh, enggak belum. Hah? Iya, ada Saya tambahan pada kuis juga. kesetimbangan statik. Di GCR itu enggak ada tugas lagi kan? Ntar dadakan. Kalau misalkan seperti ini, ada suatu Yang bisa diperas sendiri ya. Kalau kalian main Geser. apa namanya? Jadi nanti kan mengenai di bukit ya. Iya. Ya kan? Ya ditampilkan anak itu. Bapak Bendo kali. Banyaknya nggak on cam loh. Coba lihat. Kan bisa berputar ke kiri sama ke kanan. Kan bebannya yang mana yang berat. Nah kalau misalkan ini diberi dua gaya F1 dan F2 dengan poros ada di tengah-tengah, tapi posisinya tidak di tengah ya. Ada yang lebih jauh sama yang lebih dekat. Depan. F1 dan F2, jarak antara F1 dan F2. Direkam ya? Ya. Nah, F1 akan menyebabkan benda berputar ke atas ya. Itu batang hijaunya itu akan berputar Kita satu bintang lagi Legend 4. melawan arah jarum jam ya. Yang F1. Kalau kita anggap F2 nggak ada. Nah, sekarang sebaliknya kalau kita anggap F1 nggak ada, F2 ada, nanti kalau diputar dia akan ke arah jarum jam. Nah, tergantung nanti mana yang kuat ya antara F1 dan F2 itu kemana dia arah putarnya. Mana ya kemarin tuh gua main. Diajak orang Kemudian lain. kita harus menyepakati perjanjian antara arah putarnya Rodinya searah sakit banget, jarum jam anjay. atau berlawanan jarum jam itu seperti apa?
Oh, dia beli sepatu itu. Kita sepakati aja yang berlawanan itu nilainya positif ya. Ya, Bang. Yang mutarnya ke kiri itu positif, yang mutarnya salah jarum jam itu kemana ya? Ngelek, Cok. Sekarang ya udah saya Jarum maaf. ke kiri. Yang searah jarum jam itu positif, jangan di lawanannya negatif. itu dulu. Kita aja ya biar gampangnya ya. Ngelek. Kita patuh dengan arah jarum jam. Ya, berarti yang arah jarum jam yang F1, yang lawanan F2. Arahnya kanan kiri. Otomatis kalau kita jumlahkan, ini F1 ini harusnya kali silang ya penulisannya. Yang negatif adalah yang F2. Karena sistemnya statik itu dia seimbang. Tidak berputar menghasilkan jumlah Rumus orang itu total atau dari jantan. torsinya 0. Yang ada pada putaran akibat dua gaya. Ya, berarti dia jumlahnya itu aja. Nah, ini kita gunakan konsepnya untuk menyelesaikan ini misalkan. Ini gambar apa ini? Lampu ya. Lampu yang digantung menggunakan sebuah tali dan dihubungkan dengan itu ya batang tiang itu ya. Terhadap pohon. Pertanyaannya berapa? Atau sistem keseimbangannya bagaimana ininya ya? Gaya-gayanya yang bisa dituliskan. Ini Dan tahu nih gimana caranya 30 sudutnya. menganalisis gambar ini. R1-nya Berarti berapa kita ini? gambarnya seperti ini aja ya biar gampang. Nih. Kan mirip ya. Nah, ini dianggap engsel. Ini dianggap bisa berputar ya. Ya. Meskipun ini dipaku atau dipatenkan, kan lama-lama bisa lepas kalau bebannya yang di C itu besar sekali ya. Ini dianggap poros ya, poros putar. Gede banget tulisannya. Putar. Poros putar. Oke. Nah, kita gambarkan lagi ilustrasinya seperti ini. Ya, Pak. Tadi talinya, ini tali ada gaya tegangan T, arahnya ke atas, ya bukan ke bawah. Ingat, arahnya ke atas. Masuk turun 30 derajat. Spiker. Apa? Kemudian ini kita Dari jelas. proyeksikan terhadap sumbu Y, karena yang tegak lurus terhadap R1 ini. Pengen pakai sini tapi nggak punya hero. Nah, berarti T sin theta, T sin 30. Hilda lagi. Untuk R2 ini W, gayanya W ya, gaya berat saja yang ada, nggak ada lagi gaya yang lain. W ini F kali N. Jadi kita sepakat yang searah jarum jam positif, berarti yang W positif. Ini positif. Pas juara. Halo ya, gimana? Suaranya hilang atau gimana suara saya? Ini terdengar? Yang di online? Dengar Ini aku Iya, pakai oke, apa oke. ini? Ini bilang kalau misalnya hilang. Ini positif yang W dan yang T-nya nanti ini Iya. Bedanya lempar ke turret. ingat ya ke atas kan kalau kita bayangkan ini ada engsel, dia berputarnya ke atas. Enak dong ngomongnya. Lempar ke Sigma turret. total 0 karena dia keseimbangan. Lo jangan maju. Berarti ini W kali R2 kurang T sin 30 kali R1. Udah, itu aja untuk Ini- sistem gaya. Ya enggak gua. Ya, sampai sini bisa dipahamin ya. Analisis nggak ada gambar. Simple. Berikutnya kita lihat lagi sistem jungkit-jungkit tadi ya. Kalau tadi arah gayanya ke atas, yang ini. Sekarang kita coba lihat tengahnya gayanya ke kanan. Dengan memberikan beban kiri dan kanan. IMR kuadrat. Wah, nah, ini sama seperti tadi. Yang positif berarti yang M2 ya, berarti yang ini positif. Karena Ini dia negatif. ya bisa ngebayangin kan putarannya kiri dan kanan itu. Ini mikrofonnya Dan hidup. ini negatif. Nah, ini
Itu. Beneran. Kali mikrofon aku Oke, kali Lain. simbol dong. Ini. Tahu kalau mikrofonnya lagi. Oh iya, matiin weh. Berikutnya momen inersia. Apa itu momen inersia? Adalah ukuran kelembaban suatu benda yang bergerak rotasi. Jadi dia itu massa lembab suatu benda yang bergerak rotasi dikenal dengan I, ya, yaitu M dikali R kuadrat. Massa bendanya dikali jarak porosnya. Oke, berikutnya udah dulu ya, nanti dibagikan slide-nya. Kita lanjut dulu. Jadi setiap benda bergantung sama-sama bentuknya silinder ya, dengan panjang L. Yang ini ya, yang ini sama yang ini. Tapi yang beda porosnya. Kita lihat bisa bayangin ya, kalau porosnya di tengah sama porosnya di ujung, salah satu ujung itu akan berbeda nilai momen inersianya. Indeksnya yang beda, ada yang 1,5, yang 1/3. Ini diperoleh dari mana angka-angka ini? Ada perhitungannya ya sebenarnya, tapi kita nggak usah pelajarin. Ini ada penurunannya. Untuk mendapatkan dari mana angka 1/3. Kita hanya tinggal menggunakan saja. Kemudian ini bentuknya seperti ini ya. Papan begini. Kemudian ini bentuknya seperti cincin, seperti cakram, bola pejal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih ada lagi yang lain. Nah, inersia juga bisa bisa sebuah sistem. Yang namanya sistem berarti terdiri dari banyak yang berotasi ya. Berarti untuk rotasi totalnya sudah kita tinggal jumlahkan saja. Berikutnya rotasi benda tegar. Nah, ini kita membahas terkait hukum Newton pada benda yang berotasi. Kemudian hukum Newton keberapa ini kalau M kali A? 2 ya. Nah, ini kita juga akan membahas ini, tapi A-nya di sini ada A yang percepatan linier, ada yang A yang percepatan rotasi. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nih, contohnya ini, dia main pesawat yang diikat oleh tali orang ini. Dia punya percepatan AT, T ini translasi yang arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari ya. Sedangkan kalau alfa atau percepatan linier arahnya ya mengikuti lintasan lingkaran. Nah, jadi ini penurunan rumus untuk nilai tau pada gerak rotasi.
hubungannya dengan M, dengan berikutnya kita lanjut dulu pada gerak menggelinding. Menggelinding gimana ya? Yang menggelinding pasti ada. Ini bangun tangan kalau itu namanya gaya. Di sini hanya ada gaya berat. Kalau seperti itu kata J, ada X, semua gaya itu kita dengan gaya. Nah, gaya berarti ini kata dia itu. Tidak. Itu lah. Begitu di atas jadi ujungnya di pusat kita ya. Tadi kalau yang los ada tapi dia ini menurun dia akan bikinnya licin. Berbeda halnya pada asal. Kasar dia ada gaya gesek. Nah, sekali itu kita tahu gaya gesek gambar di sini ya. Jangan kalian dulu. Gaya gesek itu gambarnya di sini gitu ya. Bukan misalnya gaya gesek harus berada terhimpit di ini ya. Di antara benda dan bidangnya. Nah, di sini gaya gesek posisinya seperti itu. Merahnya ke atas kan, karena apa? Karena dia selalu melawan pergerakan, menghambat pergerakan. Nah, inilah yang menyebabkan dia bisa berputar di gaya gesek ya. Karena dia punya jarak terhadap pusat rotasinya. Sehingga dia bisa berputar menggelinding. Itu sesuai perbedaan antara menggelinding dan melempar. Ya, kita bahas yang menggelinding dulu. Nah, ini analisis gayanya ya. Bola dengan jari-jari R bergerak di atas bidang miring kasar. Ada F gaya gesek, W, WY, WX. Sama aja terus. Resultat gayanya pada gerak translasi. Nah, kita bisa meninjaunya dari dua hal. Pada gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi dia hanya ada W dan F ya. Tapi kalau pada gerak rotasi, dia kita pakai torsi. Torsi tadi I kali A ya. Yang ini tadi ya, torsi sama dengan I kali A. Inersianya dikali dengan alfa. Kecepatan ini dan jadi R sama dengan I kali A untuk yang gerak
Ini nilainya positif atau negatif? Ya, kan ini. Kira-kira mutarnya kemana nih kalau seperti ini? Kanan. Arah jalannya biar kita bilang aja dia positif ya. Itu yang untuk analisis gaya-gayanya. Ini momentum sudut. Yaitu L, ya. L sama dengan I kali omega. Jadi ini adalah representatif dari massa pada gerak rotasi pada gerak linear ya. Ini kan mirip-mirip di momentum ya. Momentum kalau pada gerak linear itu V, kalau pada gerak rotasi L, dan massa kali V. Kalau ini kali omega. Omega ini kecepatan dan rotasi ini massanya. Jadi ini momentum ya. Ini layar. Untuk kekalahan momentum sudut. Jika tidak ada momentum gaya yang mencapai pada darat, momentum sudut darat tetap L1 sama dengan L2. Layar saja L1 sama L2 sama L3 L1 sama dengan L2 sama L3 seperti yang L2. Ini menunjukkan bahwa ini sama ya. Tergantung sistemnya seperti apa. Ini ada tantangan. Ya. Kalau kita coba pemahamannya dengan menggunakan tiga ini ya. Lihat nih. Ini saya bagikan dulu sekalian lainnya yang dikerjain 5 menit dalam waktu menit kali ya. Jadi kita bahas.
Kan dikerjakan ini ya. Ya kan dalam bentuk